Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Atut Kukuh Adi Pramana, Hanung Haninditya Paracima, Laulita Aprilia Ayuningsias, Marlina Nanda Istiati, Ma'ruf Khairul Imam, Raffi Fauzi Putra Pangestu, Rizky Nurfazri, dan Brikita Larasati. Di sini kami akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Apa sih menstruasi itu? Menstruasi adalah pelepasan dinding rahim yang disertai dengan perdarahan dan terjadi setiap bulannya kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi yang terjadi setiap bulan secara terus-menerus disebut juga sebagai siklus menstruasi. Menstruasi biasanya terjadi pada usia 11 tahun dan berlangsung hingga menopause, atau sekitar usia 45 tahun sampai dengan 55 tahun. Normalnya menstruasi berlangsung selama 3 sampai dengan 7 hari. Panjang siklus menstruasi dihitung dari hari pertama periode menstruasi sampai hari di mana perdarahan dimulai, disebut sebagai hari pertama yang kemudian dihitung sampai dengan hari terakhir, yaitu 1 hari sebelum perdarahan menstruasi bulan berikutnya dimulai. Siklus haid merupakan waktu sejak hari pertama haid sampai datangnya haid periode berikutnya. Sedangkan panjang siklus haid adalah jarak antara tanggal mulainya haid yang lalu dan mulainya haid berikutnya. Klasifikasi siklus menstruasi normal. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa fase dalam menstruasi, yaitu fase menstruasi folikular, ovulasi, dan luteal, yang terjadi selama dalam kurun waktu 28 hari pada umumnya. Tahap folikel, yaitu rata-rata 10 sampai dengan 14 hari. Produksi ovum terjadi pada rongga yang kecil sekali dalam ovarium yang disebut folikel. Pembesaran folikel menghasilkan estrogen yang menyebabkan uterus siap untuk implantasi embrio atau uterus lapisannya menebal. Yang kedua, ovulasi, yaitu 1 hari. Folikel membesar dan memecahkan dinding ovarium. Ovum dilepaskan ke saluran telur atau tuba falopi, biasanya hanya 1 dilepaskan pada 1 saat. Selanjutnya tahap luteal. Lamanya itu rata-rata 10 sampai dengan 14 hari. Jaringan kuning mengisi folikel setelah ovulasi disebut corpus luteum. Badan kuning mengeluarkan progesteron yang memelihara ketebalan uterus jika kehamilan terjadi. Fase menstrual atau desquamasi. Suatu rangkaian perubahan siklus yang terjadi pada endometrium uterus setiap bulan sebagai responnya terhadap perubahan kadar plasma hormon ovarium. Fase menstrual hari ke-1 sampai dengan 5, pada tahap-tahap ini uterus menebal semua kecuali bagian terdalam endometrium. Stratum fascionalis dilepaskan dari dan keluar melalui vagina. Pada hari pertama, kadar FSH baru saja meningkat. Pada hari kelima, produksi estrogen itu dimulai. Fase regenerasi dan proliferase. Fase proliferase hari ke-6 sampai dengan 14. Di bawah pengaruh peningkatan kadar estrogen, stratum basalis menghasilkan lapisan fungsional baru, yaitu stratum functionalis. Sebagai lapisan baru yang tebal, kelenjarnya membesar dan arteri spiralisnya meningkat jumlahnya. Fase prahaid atau sekretory. Progesteron dari korpus luteum bekerja pada endometrium menyebabkan arteri spiralis memanjang dan memilin secara kuat dan mengubah stratum functionalis ke suatu mukosa sekretory. Kelenjar uterus membesar, memilin, dan mulai menskresi nutrisi glikoprotein ke dalam rongga uterus.
Hal ini juga distimulasi oleh progesteron. Lalu, apakah tujuan dari perubahan-perubahan ini? Bila kadar progesteron turun, misalnya, implantasi tidak terjadi, arteri spiralis tegang dan spasme. Pada keadaan ini, sel-sel endometrium menolak oksigen dan nutrien sehingga menyebabkan sel-sel itu mati. Arteri spiralis berkonstriksi satu saat akhir dan kemudian tiba-tiba relaksasi dan membuka lebar. Darah deras mengalir dan memenuhinya yang menyebabkan kapilar luruh dan siklus uterus kembali ke hari pertama. Menstruasi adalah suatu indikator eksternal peristiwa ovarium yang dikendalikan oleh sumbu hipotalamus hipofisis. Keadaan pembuluh darah saat menstruasi. Yang pertama, pada akhir fase luteal, produksi steroid turun. Yang kedua, hilang bengkak dan jaringan endometrial luruh bertahap. Arteri spiralis menjadi sangat melingkar-lingkar. Yang ketiga, reduksi bertahap aliran darah lapisan superfisial mengakibatkan hipoksia iskemik dan kerusakan pada sel epitelial dan sel-sel stroma. Yang keempat, 4-24 jam sebelum perdarahan menstruasi, konstriksi meningkat terjadi pada arteri spiralis. Yang kelima, arteri individual arteries membuka kembali pada waktu yang berbeda, robekan dan pecahan jaringan iskemik. Yang keenam, perdarahan pada rongga terjadi melalui diapedesis sel-sel darah merah antara permukaan sel-sel epitelial, robekan perkembangan pada permukaan epitelium, dan bagian-bagian superfisial endometrium yang lemah luruh. Dan yang ketujuh, sekitar 50% jaringan berdegenerasi diserap dan 50% hilang sebagai perdarahan menstruasi. Baiklah, selanjutnya 95% perempuan itu mempunyai sejumlah darah yang hilang, yaitu 60 mili. Darah hilang ini dapat mewakili kehilangan yang bersifat zat besi ke arah anemia, terutama pada perempuan yang diet marginal. Selanjutnya, ada tanda-tanda gejala pada siklus menstruasi. Yang pertama, bleeding phase, yaitu sistem pertahanan tubuh itu menjadi lemah, kulit menjadi kering, dan suhu tubuh menjadi rendah. Yang kedua, ada folikular phase, yaitu metabolisme tinggi, kulit dan tingkat optimal penyerapan, energik, mood positif, dan menikmati pertemuan sosial. Selanjutnya ada ovulatory phase, yaitu kulit dalam kondisi yang paling bagus, suhu tubuh tinggi, nafsu makan meningkat, energi sedikit menarik diri dari sosial. Dan yang terakhir ada luteal phase, yaitu kita mudah depresi, masalah pada kulit, nyeri pada payudara, nafsu makan kita itu meningkat, cepat lelah, dan suhu tubuh meningkat. Sekian materi dari kelompok 5 tentang fase menstruasi. Jika masih ada salah, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.